Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Arsitektur, tempat di mana kita akan mengulas tentang salah satu mata kuliah di jurusan arsitektur yang liar. Apa itu? Yap, namanya adalah Studio Perancangan Arsitektur. Mungkin bagi teman-teman yang sekiranya sudah pernah kuliah arsitektur, atau yang sekarang sudah jadi arsitek, atau yang baru kuliah arsitek, sudah familiar dengan nama mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah pokok yang menjadi ujung dari semua mata kuliah di kampus atau di jurusan arsitektur lah. Nah, seperti apa suka dukanya yang terjadi ketika teman-teman mengalami atau menjalani studio perancangan arsitektur ini? Kita simak videonya. Let's check it out. Baik, poin yang pertama, apa yang menjadi keseruan dari mata kuliah studio perancangan arsitektur ini? Yang pertama, dari namanya ini sudah cukup ngehits teman-teman, Studio Perancangan Arsitektur. Di jurusan arsitektur itu nama-nama mata kuliahnya cukup mirip-mirip. Semua ada, ya bukan semua sih, tapi rata-rata mengandung nama arsitektur juga di belakangnya, kayak studio grafis arsitektur, kemudian komputer arsitektur itu, dan masih banyak lagi. Nah, yang mana pada intinya adalah semua mata kuliah tadi akan saling berkaitan untuk di-combine ilmu-ilmunya dan diterapkan di studio perancangan arsitektur, yang pada akhirnya nanti akan memberikan ilmu bagi teman-teman dalam merancang desain bangunan yang benar dan juga keren pastinya. Yang kedua, SKS gede dan kehidupan begadang. Apakah mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta, sangat fakta, fakta banget. Nah, jadi kenapa SKS-nya gede dan juga mungkin sering begadang itu saling berkaitan pastinya teman-teman. Kalau di mata kuliah teori mungkin biasanya kita familiar dengan SKS itu 2, oke gitu kan, 4, ya boleh lah gitu, 6 ada juga. Nah, di arsitektur itu ada yang sampai 8 gitu. Nah, karena bobotnya memang besar dan juga dari segi keilmuan memang membutuhkan proses ya untuk mempelajari itu, maka ya tidak salah juga kalau akhirnya bobot SKS-nya besar. Nah, dia bisa jadi begadang karena dengan SKS yang besar tadi ada bobot tugas juga teman-teman. Tugasnya ini kalau di arsitektur kan lebih ke praktik ya, praktikum lah bisa dikatakan praktikum, walaupun bukan yang langsung ke lapangan tapi membutuhkan proses merancang atau menggali ide, bereksplorasi itu dalam waktu yang lama. Dan ini biasanya ide-ide kreatif itu kan datangnya di jam-jam yang normal ya. Kadang ada yang tengah malam, ada yang pas mau tidur justru malah keingetan muncul ide yang jadi nggak tidur lagi. Jadi kayak gitu. Tidak semua begadang juga, tapi ini juga bisa berdampak kalau teman-teman juga kurang pintar dalam memanajemen waktu kalian dalam menjalani perkuliahan ini gitu. Nah, oke, yang ketiga, sangat-sangat masih berkaitan dengan poin nomor 2 tadi, yaitu studio ini sangat-sangatlah identik dengan lembur atau begadang ya teman-teman. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang proses berpikir dalam mendesain itu kan perlu waktu yang tidak sebentar, karena ada hal-hal teknis yang itu perlu diperhatikan secara benar, dan juga pertimbangannya pun nggak hanya sekedar ini itu, tapi namanya bangunan kan kita orientasinya ke bentuk fisik yang memang dia akan dibangun ya. Jadi ada logika-logika realistis yang harus dipenuhi di situ untuk membuat sebuah desain itu benar-benar bisa, paling tidak bisa terbangun gitu. Nah, tapi ketika kita bicara dengan studio perancangan arsitektur, di sini titik beratnya sebenarnya adalah teman-teman selain dituntut untuk bisa merancang bangunan yang baik dan benar, itu juga perlu untuk mengembangkan ide-ide kreatif atau eksplorasi desain, baik itu dari segi imajinasi ataupun referensi ya. Memang ini yang jadinya nanti akan membutuhkan waktu dan juga usaha yang lebih banyak tentunya. Menghabiskan waktu kadang bisa berjam-jam gitu di studio, akhirnya lembur gitu. Poin berikutnya, keseruan dalam studio perancangan arsitektur itu adalah kita diberikan kebebasan untuk bereksplorasi terhadap karya kita. Ya tentu pasti akan ada TOR atau acuan desain yang harus kita penuhi secara teknis, baik dari problem yang ada pada projectnya, baik dari site ataupun dari usernya, dari existing sekitar. Tapi di arsitektur kita juga harus bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif yang itu bisa memberikan output desain yang dia memiliki estetika yang juga oke. Aspek teknis terpenuhi secara kaidah ataupun keindahan, nah itu juga penting untuk bisa dimiliki oleh seorang arsitek. Jadi batasan-batasan tadi yang ada dalam studi kasus bukan menjadi dinding yang harus kita diamkan, tapi memang bagaimana kita caranya bisa ngelewatin itu gitu, tanpa harus melanggar aspek-aspek teknis yang sudah sepastinya harus ada gitu. Jadi kreativitas kita
itu memang dibatasi, tapi bagaimana cara kita mengolah keterbatasan itu tadi menjadi sebuah output desain yang baik, bagus, dan benar gitu. Karena kan desain itu problem solving ya teman-teman. Di studio perancangan arsitektur pasti teman-teman akan selalu bersinggungan membawa dan memakai yang namanya maket atau miniatur dan juga kertas-kertas yang berukuran besar gitu kan. Jadi kita mau berterima kasih nih kepada jajaran kertas-kertas A3, A2, A1, A0 yang telah menemani atau menyelimuti kita, memberikan kehangatan kita selama ngelembur desain, lembur tugas gitu kan. Dan juga alat-alat make up gitu, kayak tinta, drawing pen, cat air gitu kan, yang menghiasi atau memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan arsitektur. Nah, jadi gini teman-teman, alat-alat ataupun yang komponen-komponen yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu media yang mana berperan penting untuk menerjemahkan konsep atau ide desain yang dibuat oleh setiap arsitek atau perancang atau mahasiswa arsitektur lah, katakanlah seperti itu. Jadi ide kita ini kan dituangkan dalam bentuk visual sebelum itu terbangun ya, yang biasanya kalau secara manual ya dalam kertas yang digambar secara manual. Tapi untuk saat ini dengan perkembangan teknologi kita terbantu dengan adanya digitalisasi komputer tentunya, membuat kita untuk bikin 3D lebih mudah, untuk bikin visualisasi rendering itu jauh lebih cepat. Tapi skill manual, kemampuan teknis yang benar-benar dikerjakan secara hand drawing itu perlu juga dikembangkan ataupun dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi arsitek, karena kita tidak tahu kapan teknologi akan berakhir kan. Jadi atau mungkin bisa saja kita ditempatkan ketika nanti bekerja di suatu site yang di sana jauh dari teknologi. Nah, kita kalau memiliki kemampuan manual tadi, kemampuan skill hand drawing dan lain sebagainya, kita aman dengan hal itu. Kita masih, proses berpikir kita tidak berhenti di sebatas alat gitu. Jadi memang basicnya ya kita punya skill, dan juga alat hanyalah sebagai media untuk membantu menerjemahkan ide-ide yang kita rancang. Nah, sekiranya teman-teman itu tadi beberapa hal yang menarik dari salah satu mata kuliah di jurusan arsitektur, yaitu studio perancangan arsitektur. Kalau teman-teman merasa senang dengan info yang kita berikan tadi, bolehlah kalian daftar di arsitektur gitu kan. Buat join the club gitu, dan rasakan sensasinya. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa kita share di video kita kali ini. Semoga bisa ada manfaatnya bagi teman-teman, dan juga sampai jumpa lagi. Kita ketemu di video-video kita berikutnya. Saya Imaduddin, sebagai host izin undur diri dari laman YouTube kalian. Bye-bye.